dan disebutnya adalah konsorsium. Jadi kalau teman-teman nanti cari tahu tentang beasiswa ini, biasanya kita udah bisa langsung pilih jurusannya gitu. Jadi udah ada katalog lengkapnya di sini, teman-teman bisa pilih dari sekitar 130 jurusan yang ada, teman-teman bisa pilih salah satu atau bisa sampai 3 jurusan setauku yang teman-teman bisa pilih. Dan periode belajarnya sekitar 1-2 tahun, tergantung masing-masing program. Jadi konsorsium itu gabungan dari universitas yang menaungi program atau jurusan yang kita pilih. Jadi kayak misal tadi, aku pilih Social Work with Families and Children, mereka udah punya satu konsorsium yang terdiri atas 4 universitas di 4 negara atau bahkan di 2 benua yang berbeda, Eropa dan Afrika gitu. Di beberapa program lainnya kayak yang diambil Amal, setauku juga bekerja sama dengan universitas di Australia gitu. Jadi emang beda-beda banget. Terus siapa aja yang bisa daftar? Yang pertama adalah syaratnya memang sudah menyelesaikan program sarjana atau setara S1 ya. Tapi setahu di beberapa program itu untuk mahasiswa yang sifatnya emang udah tinggal nunggu kelulusan, itu bisa sih, bisa daftar. Jadi enaknya juga dari beasiswa ini aku amati teman-teman nggak selalu membutuhkan pengalaman kerja. Jadi meskipun pengalaman kerjanya masih setahun atau bahkan belum dapat pengalaman kerja, teman-teman udah bisa daftar. Karena beberapa teman beasiswa yang aku tahu juga ada yang masih sangat muda. Jadi range umurnya juga beragam dari yang emang fresh graduate banget sampai yang udah expertise itu ada. Jadi di range umur 23 sampai 40 tahun di programku. Kemudian yang kedua bukan warga negara Eropa. Yang ketiga, tidak terdaftar sebagai warga negara di negara Eropa manapun. Jadi kan ada tuh orang yang punya 2 warga negara. Nah, itu juga nggak bisa kalau misal salah satu warga negara dia dari Eropa. Dan yang terakhir adalah tidak menetap di negara Eropa selama lebih dari 12 bulan pada 5 tahun terakhir. Jadi ini beberapa syarat memang untuk bisa daftar beasiswa EMJMD. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum? Oke, buat Ini aku teman-teman yang mau bertanya langsung ditulis di kolom komentar aja ya. sip. Ya, boleh. Ini aku coba petain sih beberapa perbedaan dari beasiswa Erasmus sama beasiswa lainnya tuh kayak gimana. Kalau di Erasmus, kita bisa pilih jurusannya. Jadi ada sekitar 130 jurusan tadi yang teman-teman bisa pilih dari katalognya. Jurusan mana yang teman-teman paling mewakili apa yang teman-teman mau, silakan dipilih. Biasanya bisa pilih sampai 3 jurusan di awal. Dari situ biasanya kita akan diarahkan kemana kita bisa mendaftar. Jadi bedanya adalah kalau di beasiswa lain rata-rata itu biasanya ada website khusus untuk semua pendaftar dari semua jurusan kan. Nah, kalau di Erasmus ini agak beda. Jadi teman-teman perlu pilih jurusannya dan perlu cari tahu di mana konsorsium yang bisa teman-teman akses pendaftarannya gitu. Dari situ biasanya seleksinya mengikuti peraturan masing-masing konsorsium sesuai jurusan yang dipilih. Jadi kayak misal programku cuma perlu melengkapi beberapa dokumen yang mereka minta secara spesifik dan mereka udah punya persentase dari masing-masing dokumen itu akan mendapatkan berapa poin. Dan kemarin pengalamanku aku nggak ada seleksi interview, tapi di beberapa program setahu kayak Amal juga sempat ada interview gitu. Kemudian kalau beasiswa lain tuh biasanya kita diminta untuk cari LOE-nya sendiri. LOE itu Letter of Acceptance kampus. Jadi yang menyatakan bahwa teman-teman memang diterima di kampus itu. Tapi kalau Erasmus, ketika kita sudah pilih jurusan, kita lengkapi dokumennya, itu berarti ketika kita memang lolos, berarti memang kita sudah diterima di semua kampus konsorsium itu. Jadi kita nggak perlu cari lagi LOE-nya. Yang paling mencolok perbedaannya adalah tentang mobilitas sih. Jadi kalau di Erasmus ini memang rata-rata mobilitas mahasiswanya itu lebih dari satu negara dan bahkan memungkinkan di lintas benua kayak programku antara Eropa dan Afrika. Ada juga yang lainnya, ada Asia, ada Australia juga. Sedangkan di beasiswa lain ya rata-rata memang pendidikannya ditempuh di satu kampus atau satu negara yang sama gitu. Dan mobilitas dilakukan secara personal. Jadi kalau misal teman-teman mau jalan-jalan ya memang tujuannya jalan-jalan dan itu di luar program biasanya. Di sini ada yang cobain beasiswa lain? Sudah pernah cobain skema beasiswa lain?
Belum ya? Kalau boleh tahu teman-teman masih kuliah atau sudah lulus ya ini? Beberapa. Oke, ada pertanyaan tuh dari Vianti. Ada yang masih kuliah. Ini aku bacain aja ya, Kak. Iya, boleh. Pertanyaannya nih, Kak Verlita, saya ingin bertanya, Agak. IMJMD kalau pengalaman kerja tidak directly relate ke konsortium yang mau diambil, apakah change untuk mendapatkan beasiswanya itu besar apa enggak? Karena kalau di beasiswa lain setahu saya kan kita harus memiliki relation motivation letter, Kak, yang real dan tidak ngawang. Namun tadi Kak Salita menyatakan beberapa fresh graduate yang belum pengalaman kerja, yang belum mempunyai pengalaman kerja, mendapatkan beasiswa, mendapatkan apa nih? Oke. Mendapatkan beasiswa, apakah ada kriteria khusus untuk yang fresh graduate ini, Kak? Aku kurang paham sih maksudnya nantinya akan berpengaruh atau enggak tentang linearitas, tapi sejauh ini yang aku tahu selama teman-teman bisa menunjukkan strength teman-teman, maksudnya kelebihan apa teman-teman dan kenapa teman-teman mau kuliah di program itu atau jurusan yang spesifik itu bisa jadi motivation letter teman-teman sih. Karena temanku juga ada yang rata-rata itu enggak, ada yang kerjanya itu bukan full time worker, dalam artian memang dia volunteering gitu, dan atau magang juga bisa dihitung. Jadi itu juga bisa menunjang motivation letter teman-teman. Jadi gimana teman-teman bisa mengemas motivation letter ini jadi sebuah keutuhan di mana itu jadi kekuatan teman-teman. Jadi maksudnya enggak, patokannya bukan jam kerja full time-nya, tapi pengalaman teman-teman selama hidup yang bisa menunjang motivation letter itu. Semoga menjawab ya. Gimana, Kak? Apakah udah terjawab tadi buat Kak Fenty Sabrina? Kalau udah Aku nanti boleh, yakin. aku boleh balas opening. Boleh, boleh. Oke, Kak, makasih. Aku dapat gambarannya sih, Kak. Berarti memang misalnya kalau pekerjaan kita sekarang nggak terkait secara langsung, kita bisa jelasin aja ya, misalnya pengalaman kita selama kuliah yang memang membantu ke arah sana. Soalnya setahu saya kalau di beasiswa lain kan banyak yang ditanyakan, memangnya kamu udah pernah punya pengalaman kerja apa sehingga kamu apply jurusan ini. Berarti kalau di Erasmus selama kita tahu gambaran jurusan atau program yang kita ambil dan juga kita tahu kira-kira bisa menerapkannya ke arah mana, itu sebenarnya cukup ya, Kak, ya, untuk dituangkan di motivation letter. Benar. Okay. Karena kalau linearitas pun aku dari bachelor degree communication science gitu nggak ada social work, sedangkan teman-temanku rata-rata bachelor degree-nya memang social work, dan di Indonesia kan nggak ada tuh jurusan itu di S1-nya. Dan kemudian aku jelasin juga, setelah itu kan aku sempat beberapa kali bekerja di bidang ini gitu. Nah itu sih yang jadi kekuatan aku. Jadi nanti teman-teman menurutku nggak perlu terlalu mikir tentang ini linear atau enggak, tapi tentang ya tadi sih, kenapa teman-teman pengen ambil jurusan itu dan apa pengalaman hidup teman-teman yang memang menunjang untuk teman-teman bisa kuliah di jurusan atau program yang teman-teman pilih gitu. Kak, mau nanya Kak masih terkait hal ini. Oke, boleh. Ini siapa nih? Aku Vanessa, Kak. Oke, Vanessa. Kalau misalkan sembari lagi kerja yang belum terkait banget sama jurusannya, yang mau dituju, aku ngikutin course online yang kira-kira bisa mendukung untuk pekerjaan yang aku cita-citakan, yaitu untuk kerja di international organization. Kayak aku ngambil kelas-kelas online di LinkedIn atau di PDF gitu-gitu. Kira-kira itu bisa support untuk ditulis di motivation letter nggak ya, Kak? Menurutku apapun, jadi motivation letter itu kan kayak kita ibaratnya lagi masak ya, lagi masak satu dishes yang tujuannya itu makanannya enak. Apapun itu, teman-teman bisa hadirkan itu masakan Padang atau masakan apa atau apapun itu yang tujuannya enak. Jadi teman-teman bisa pilih bahannya sesuai dengan apa yang teman-teman rasa itu bisa jadi kekuatan. Jadi kuncinya adalah kekuatan, dan itu bisa diolah satu sama lain.
menurutku nggak harus kita menceritakan dari lahir kita ngelakuin apa aja, tapi strength yang emang itu kayak, oh ini ada aspek yang menurutku itu kuat banget dan itu bisa menunjang kekuatan motivation letternya biar jadi enak, masakan yang enak gitu sih. Jadi emang apa ya, aku ngerasanya nggak harus dari bentuk pekerjaan formal aja. Dari pekerjaan volunteering, magang, atau apapun itu, atau bahkan sekarang kan banyak tuh akses untuk pendidikan-pendidikan informal juga. Yang itu bisa menunjang teman-teman, itu nggak apa-apa bisa disertakan juga sih menurutku. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Jadi teman-teman jangan ragu sih untuk menambahkan bahan-bahan yang menurut teman-teman itu akan bikin motivation letter teman-teman jadi lebih baik lagi. Oke. Oke, Kak Verita, boleh dilanjut lagi materinya. Tadi teman-teman udah sempat bahas soal motivation letter, itu jadi salah satu persyaratan dasar untuk bisa apply beasiswa MJMD. Biasanya kita butuh kurikulum vitae. Kemarin aku pakai Europace, jadi udah ada format yang biasanya untuk kampus-kampus di Eropa, itu ada nama formatnya Europace. Kemudian sertifikat bahasa Inggrisnya bisa dari TOEFL atau IELTS. Teman-teman perlu siapin ini sih menurutku, dan ini takes time banget kalau dari pengalamanku. Jadi menurutku yang awal-awal banget sebelum teman-teman nyiapin yang lain, teman-teman bisa siapin ini dulu, sambil coba siapin yang lainnya. Selanjutnya butuh ijazah sarjana dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau dari kampus biasanya cuma nyediain bahasa Indonesia, teman-teman bisa minta versi bahasa Inggrisnya atau bisa juga ke translator yang resmi. Sworn translator ya, setahu. Kemudian ada surat rekomendasi, biasanya dibutuhinnya 2. Teman-teman bisa pilih dari orang-orang yang memang benar-benar tahu seperti apa ya, kinerja atau track record teman-teman selama ini. Kemarin aku ambil sampelnya dari dosen dan juga dari ini sih, dari supervisor. Kemudian motivation letter tadi sempat kita bahas. Dan kalau di programku butuh ijazah SMA juga. Selain itu ada dokumen tambahan lainnya. Sesuai syarat masing-masing program. Ini bisa jadi beda-beda. Kalau di programku kemarin bahkan butuh akta lahir. Surat domisili juga dibutuhin. Jadi ada beberapa dokumen tambahan yang itu beda-beda di masing-masing program. Jadi teman-teman perlu proaktif untuk cari tahu syaratnya apa aja, dan semua syarat ini menurutku perlu untuk dilengkapi karena ini biasanya jadi syarat utama atau seleksi awal untuk beasiswa ini. Dan kalau teman-teman beruntung nanti juga nggak perlu interview gitu. Jadi emang syarat ini yang bisa teman-teman lengkapi, nanti teman-teman tinggal tunggu hasil pengumumannya. Gitu. Terus tahapan seleksinya apa? Ini tahapannya juga bisa beda-beda masing-masing program. Kalau dari pengalamanku kemarin, seleksi aplikasinya, dokumen-dokumennya itu di Oktober sampai Januari awal. Kemudian seleksi kita tunggu pengumumannya itu di Januari sampai Mei. Pengumuman penerimaannya di Juni dan keberangkatannya di September. Cuma untuk penyesuaian dengan pandemi kemarin sempat ada program yang postpone, termasuk programku postpone 1 tahun waktu itu. Jadi itu balik ke pertimbangan masing-masing konsorsium juga. Dan timeline ini bisa berbeda masing-masing program. Makanya teman-teman perlu proaktif lagi dan lagi untuk memastikan timeline ini di masing-masing konsorsium ya. Nah, terus apa sih hal-hal yang bisa terjadi gitu selama prosesnya? Yang kita tahu ya, orang-orang yang udah keterima beasiswa itu kayaknya enak. Maksudnya ya udah dia udah selesai lolos, kemudian bisa jalan-jalan dan segala macam. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang mungkin teman-teman nggak lihat itu, di balik itu ada perjuangan-perjuangan lainnya. Jadi ada masa-masa kita semangat, ada juga masa-masa di mana kita hilang motivasi. Terus ada masa-masa kita akhirnya dapat di titik tertentu, aku nggak tahu di kesempatan berapa teman-teman akan dapat. Ada yang memang lolos di kesempatan pertama, ada yang lolos bahkan di kesempatan yang belasan gitu, belasan coba. Jadi apa sih biasanya yang kita lakukan gitu terhadap diri kita ketika menghadapi kegagalan? Aku pengen dengar dulu sih dari teman-teman. Buat teman-teman langsung di chat di kolom komentar aja ya. Ya.
Nah ini Kak, kalau mencoba itu kita nggak akan rugi. Iya betul, nggak ada ruginya kok untuk coba. Jadi teman-teman coba aja. Dan aku kemarin beasiswa ini Erasmus adalah beasiswa percobaan yang keempat setelah 3 kali gagal di beasiswa yang lainnya. Jadi maksudnya ketika aku memutuskan ternyata untuk berhenti di percobaan ketiga, mungkin aku nggak akan dapat beasiswa ini. Jadi kalau teman-teman menemui kegagalan, menurutku itu wajar. Dan hal-hal yang perlu teman-teman amati ketika menghadapi kegagalan adalah bagaimana teman-teman memotivasi atau sifatnya ngobrol sama diri sendiri. Jangan sampai itu malah jadi self kritik yang itu jadi harm atau menyakiti diri teman-teman sendiri. Karena biasanya ketika gagal kayak kita pasti mikir kayak ya ampun aku udah mengeluarkan banyak energi, kemudian mengeluarkan banyak uang, tapi kok nggak bisa, kenapa sih gini aja aku nggak bisa dan segala macam. Itu biasanya ada di dalam pikiran-pikiran kita yang itu sebenarnya akhirnya malah memblokir kita untuk bisa maju gitu. Jadi teman-teman perlu aware ketika teman-teman lagi menghadapi kegagalan atau hilang motivasi. Kalau lagi capek, nggak apa-apa untuk istirahat, nggak apa-apa untuk ambil jeda sejenak, tapi kemudian kita perlu bangkit lagi. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Dan ini ada quote yang menurutku relevan buat teman-teman semuanya, baik yang sudah menerima beasiswa ataupun yang belum. Ini dari Erasmus Life Association. Mereka bilang bahwa Erasmus is not 2 years in your life, but your life in 2 years. Jadi kehidupan Erasmus atau kehidupan teman-teman yang sedang teman-teman jalani ini bukan cuma secuil kehidupan teman-teman, tapi ya hidup teman-teman selama itu gitu. Kalau aku sekarang lagi di skema Erasmus, ya kehidupanku selama 2 tahun ini. Jadi maksudnya selamat menikmati apapun yang sedang kita jalani dan laksanakan sebaik-baiknya. Itu sih. Lebih ke bagaimana kita bisa menghargai setiap momen yang ada.